Rumah tangga disiplin dalam keluarga adalah kunci sukses dalam pendidikan seluruh pihak terkait dalam rumah tangga, seperti suami, istri, dan anak. Disiplin adalah konsisten terhadap aturan yang dibuat serta dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Aturan hendaknya mempunyai visi yang berdampak jauh ke depan, bukan kebaikan jangka pendek. Salah satu hal penting yang membedakan antara keluarga yang berhasil dan rumah tangga yang gagal adalah dalam soal kedisiplinan. Apa itu disiplin? Secara literal, disiplin berasal dari bahasa Inggris yang maknanya praktik melatih diri sendiri atau orang lain untuk menaati peraturan dan tingkah laku yang dibuat dengan menggunakan hukuman atau sanksi untuk mengoreksi pelanggaran. Disiplin dalam istilah psikologi sosial adalah perilaku yang memiliki tujuan jangka panjang lebih besar dibanding tujuan jangka pendek. Teman-temanku yang berbahagia karena Allah, seorang yang disiplin adalah orang yang telah mentargetkan suatu tujuan dan memiliki kemauan untuk mencapai tujuan itu dengan kerelaan untuk mengorbankan kenyamanan jangka pendek. Orang tua, ayah, dan ibu yang disiplin akan menyadari perlunya memberi tauladan atas aturan yang dibuat. Mereka sadar peraturan hanya akan tinggal rangkaian kata-kata apabila tidak diikuti dengan kemauan semua pihak untuk mentaatinya. Dan ketaatan itu harus dimulai dari pembuat peraturan itu sendiri, yaitu kepala rumah tangga yang dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Dalam konteks orang tua mendisiplinkan anak, maka mereka akan tega untuk tidak menuruti semua permintaan anaknya apabila hal itu bersifat tidak mendidik dan akan berpotensi merugikan atau membahayakan masa depan anak, baik potensi bahaya yang besar maupun yang kecil. Nah, orang tua yang disiplin juga tidak akan ragu untuk memberi hukuman atas kesalahan atau keteledoran yang dilakukan anak, seberapa besar pun rasa yang mereka sayang pada anak tersebut. Dengan demikian, sikap disiplin dalam rumah tangga adalah kemampuan kepala rumah tangga dalam merencanakan program jangka pendek dan jangka panjang bagi seluruh keluarga, lalu melaksanakannya dan mengontrol serta memotivasi diri dan keluarga untuk konsisten berbuat dan berperilaku berdasarkan program yang telah direncanakan tersebut. Maka apabila orang tua sudah dapat mendisiplinkan diri sendiri, maka mendisiplinkan anak tidaklah sulit. Ada beberapa tips untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama, hargai perilaku yang baik. Orang tua jangan pelit untuk memberikan pujian lisan ataupun dalam bentuk hadiah atau prestasi yang dicapai anak. Yang dimaksud prestasi dalam hal ini dapat berupa perilaku yang baik di rumah atau prestasi akademik di sekolah. Namun begitu, harus hati-hati dalam memberikan apresiasi yang berupa materi. Berilah hadiah yang mendidik, bukan hadiah yang akan mengurangi capainya prestasi anak di masa depan. Dan yang kedua, aturan yang jelas. Buat aturan yang jelas dan sikap yang siap dikritik bagi yang melanggarnya. Sebagian aturan dibuat khusus untuk anak, sebagian lagi untuk seluruh keluarga. Untuk yang terakhir, orang tua harus rela dikritik anak apabila melanggar.
maka anak akan siap membuat hukuman, mendapatkan hukuman apabila melanggar hal yang serupa. Nah, yang ketiga, hindari perdebatan dengan anak. Kalau anak protes karena permintaannya tidak dipenuhi, cukuplah dijawab dengan iya ayah mengerti, gitu saja, atau iya ibu tahu. Semakin sedikit kata-kata yang dikeluarkan semakin baik. Yang keempat, tunda hukuman saat marah. Apabila anak melakukan pelanggaran dan orang tua merasa sangat marah, maka menunda hukuman adalah lebih baik daripada memberi sanksi pada anak dalam keadaan orang tua sedang emosi. Tunda dulu sampai orang tua tenang, sehingga dapat memberi sanksi dalam keadaan lebih stabil. Hingga dalam memberikan hukuman betul-betul demi kebaikan anak, bukan karena melampiaskan nafsu amarah orang tua. Kemudian yang kelima, konsisten pada aturan. Inilah bagian tersulit. Bagaimana supaya orang tua dapat konsisten atas aturan yang telah dibuat untuk tidak hanya membuat pengawasan atau tidak hanya dalam mengawasi perilaku anak, tidak juga dalam memberikan sanksi. Tanpa hukuman yang konsisten, anak akan merasa bahwa aturan yang dibuat tidak serius dan bebas melakukan pelanggaran. Aturan dibuat agar anak tahu bahwa ada batasan perbuatan yang dibolehkan. Namun demikian, menurut kalangan pendidik, aturan dapat dikurangi intensitasnya saat anak sudah memasuki usia 9-12 tahun. Nah, inilah contoh yang baik. Ini prinsip dasar. Teladan yang baik dari orang tua tidak menjamin anak akan ikut baik, tapi setidaknya anak akan percaya dan respek pada orang tua dan menghormati keputusan yang orang tua buat.